Hey guys, inspirasi for sukses di sini. Kamu pernah habis pikir gak? Gimana sih cara menjadi kaya raya atau bebas dari masalah keuangan? Terkadang, saya heran juga kok. Orang bisa beli Mercy atau BMW segampang itu. Kenapa saya nggak bisa? Dan malah, masalah keuangan terkadang bikin saya menjadi stres berat. Kita mikirin gimana caranya bayar cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan handphone, terus mau bayar uang sekolah anak, dan gimana caranya membawa keluarga berwisata ke luar negeri. Tapi tenang aja, di sini saya akan membahas singkat bagaimana caranya untuk menjadi kaya ala Robert T. Kiyosaki, mentor keuangan yang handal pastinya. Bermula dari seorang bocah yang bernama Robert. Robert mempunyai dua orang ayah. Yang satu ayah temannya atau rich dad, dan satunya ayah kandungnya atau poor dad. Keduanya masih baru berkarir dan memulai petualangan hidupnya. Poor dad adalah seorang profesor dan rich dad tidak pernah lulus SMP kelas 2. Keduanya pekerja keras dan menghasilkan uang yang banyak. Tetapi rich dad menjadi salah satu orang terkaya di Hawaii. Dan setelah dia meninggal, dia mewariskan jutaan US dollar ke keluarganya dan sumbangan yang banyak ke amal. Tetapi sebaliknya, poor dad malah meninggalkan utang dan tagihan ke keluarganya. Sedihnya, masalah keuangan tidak pernah diajarkan di sekolah. Sekolah hanya selalu berfokus ke pendidikan mendasar dan intelektual. Dan pendidikan keuangan biasanya selalu diajarkan oleh orang tua. Kalau orang tua kamu salah satu dari 1% populasi yang memiliki mindset orang kaya, kamu akan diajarkan bagaimana sih cara menjadi kaya. Tetapi kalau orang tua kamu memiliki mindset orang menengah dan miskin, kamu akan diajarkan bagaimana menjadi orang menengah dan miskin. Jadi kenapa enggak kita belajar dari Robert T. Kiyosaki? Karena poor dad selalu berkata, saya tidak bisa membelinya. Dan rich dad melarang perkataan tersebut dan berkata, bagaimana caranya saya membelinya? Karena dengan begitu, pikiran kita akan terbuka dan tidak akan menjadi malas. Sebelum kita lanjut, boleh tolong di-post videonya dan tulis komen di bawah. Menurut kamu, aset terbesar yang kamu miliki itu apa sih? Oke? Waktu. Semua orang memiliki 24 jam sehari. Kebanyakan orang menengah dan miskin selalu berpikiran, kalau ingin mempunyai uang lebih, mereka harus bekerja lebih lama dan juga bekerja lebih keras. Simbolisnya, mereka menukarkan waktu bekerja mereka untuk mendapatkan uang. Tetapi sebaliknya, orang kaya berpikir bagaimana caranya menggunakan uang mereka untuk mendapatkan uang lebih dan waktu luang. Simpelnya, orang kaya tidak bekerja untuk uang, tetapi uang mereka bekerja untuk uang. Hal penting yang rich dad ajarkan adalah bagaimana membedakan aset dan liabilitas. Terdapat dua kolom di bawah, yang satu kolom aset dan satunya kolom liabilitas. Dan di atas terdapat kolom income atau juga pendapatan dan kolom expenses atau pengeluaran. Aset adalah sesuatu yang memberikan uang masuk ke dompet dan tabungan kamu. Liabilitas adalah sesuatu yang membuang uang dari dompet dan tabungan kamu. Contohnya, kamu punya rumah, tetapi tiap bulan kamu membayar 1 juta rupiah untuk cicilan rumah, maka itu dianggap liabilitas. Kalau kamu punya rumah, tetapi tiap bulan kamu mendapatkan 1 juta dari kontrakan, maka itu dianggap aset. Dan contoh bentuk aset lainnya adalah 1. Bisnis yang tidak memerlukan waktu kalian. 2. Real estate yang kamu sewakan. 3. Aset kertas seperti saham dan obligasi. Dan orang miskin selalu mempunyai pengeluaran yang banyak, sedangkan orang menengah selalu mempunyai liabilitas yang banyak, tetapi selalu dianggap mereka itu aset. Pada mulanya, saya juga mempunyai pemikiran yang sama seperti orang menengah. Untuk mencari pekerjaan,
bekerja keras untuk mendapatkan uang, dan semakin banyak uang yang saya dapat, saya selalu punya keinginan untuk membeli rumah, mobil, dan juga handphone yang baru dengan menyicil. Saya selalu berpikiran, uang yang saya beli dan barang-barang tersebut adalah aset. Tetapi kita bisa dilihat, uang cicilan rumah, uang cicilan mobil, dan juga handphone, semuanya membakar uang yang ada di dompet dan tabungan saya. Jadi, selalu diingat untuk membeli aset lebih banyak dari liabilitas, dan uang dari aset tersebut untuk membelikan barang yang kamu inginkan. Untuk bagian pertama, sampai di sini dulu ya. Kalau video ini menambah wawasan dan inspirasi kamu, tolong untuk di-subscribe di sini, like, dan share, karena sharing is caring. Thank you, see you again.